teman-teman, kita bertemu lagi di ibadah GKJ Jakarta. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Tema kita minggu ini, Daniel dipilih menjadi penasehat. sebelum memulai ibadah, kita akan menyalakan lilin ibadah. Penyalaan lilin ibadah dibawakan oleh Rai. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna negara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sebelum mulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Salomita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk hari Minggu yang indah ini. Untuk kesehatan, kekuatan, dan hari baru yang sudah Tuhan berikan juga pada saat ini. Kami boleh Tuhan berkumpul di ruang Zoom ini untuk beribadah Minggu tanggal 22 Mei. Hari ini berkati Tuhan ibadah kami pada saat ini agar berjalan lancar ya Tuhan. Tuhan berkati kami yang berada di rumah supaya kami semua fokus dalam ibadah ini, tidak sambil melihat-lihat yang lainnya Tuhan, tetapi hanya memperhatikan ibadah saja. Sertai juga teman-teman yang bertugas pada ibadah ini. Puji-pujian yang kami akan nyanyikan bisa kami nyanyikan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Firman Tuhan yang akan disampaikan bisa menjadi berkat dan aktivitas yang diberikan. Bisa kami lakukan dengan senang hati ya Tuhan. Sertailah jaringan dan internet kami bisa digunakan dengan baik agar bisa mendukung ibadah hari ini sampai akhir dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kau memanggil aku. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku
siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Bacaan Alkitab pada minggu ini akan dibacakan oleh Bapak Penatua Banas Andito. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 1 ayat 14 sampai 20. Daniel pasal 1 ayat 14 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Nina, kamu ngapain sih bolak-balik kayak gosokan aja? Enggak apa? Enggak apa-apa kok. Pasti kamu punya salah. Sama siapa yo? Enggak, tadi beneran kamu deh. Dicari mama lo. Ayo. Aku tadi cariin mama? Iya bener. Duh. Ngapain coba kamu ketakutan begitu? Pasti punya salah. Ih, kamu jangan gangguin aku terus dong. Lah kamu begitu sih, nggak kayak biasanya. Bolak-balik kayak gosokan. Ternyata si Nina ada di sini. Iya, Mah. Mama cari-cari kamu nggak ada. Ternyata lagi ngerumpi ya? Enggak mah, ini bingungin dari tadi bolak-balik kayak gosokan mah. Dia punya salah pasti nih. Ada apa nih nak? Enggak apa-apa kok Mah. Tuh nggak mau jujur itu mah. Nggak ada apa-apa atau apa-apa ada? Nggak ada apa-apa. Oh, Mama mau tanya nih. Ya. Kenapa sih kemarin kamu makan, kan kita makan sate tuh. Terus satenya kamu buang. Tadi nih baru saja, tadi nih yang Mama cari-cari kamu sebelumnya kan kita lagi makan. Iya. Kita makan rendang daging. Terus diam-diam kamu pindahin ke tempat sampah. Enggak kok Mah. Aku nggak buang makanan. Lucy kali itu yang buang makanan. Emang bener mah Lucy, tapi nih buangnya ke perut nih, bikin kenyang, tambah gemuk nih. Bukan, Mah, enak bener. itu mah. Iya berarti. Lucy bilangnya buang ke perut, bukannya tong sampah ya Lucy ya. Tuh bener. Tapi beneran kok Mah, aku nggak buang makanan. Emangnya masakan Mama nggak enak? Masakan Mama enak kok. Swear. Tapi kok dipindahin dari piring ke tempat sampah? Enggak Mah, aku nggak buang makanan kok. Ya Nina, duh Mama jadi bingung nih.
ceritain tentang Daniel. Cerita apa? Daniel. Oh, Iya, kemarin bilang mau cerita mah. Iya. Mama katanya mau cerita. Masih inget nggak Daniel itu dari mana? Justru kita lupa, minta diceritain lagi mah. Oh, Daniel itu dari Israel dibuang ke Babel. Kalian mau dengar ceritanya? Iya mau. Yakin? Benar. Mau kok kita dengerin ya, lu siap. Iya. Kalau gitu semua duduk tenang ya. Ya. Oke, Udah Ma. nih udah. Konsentrasi. Dengarkan cerita Mama. Asik. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Oh, jadi Daniel itu dididik untuk bekerja di istana ya, Ma? Daniel itu bersama 3 orang temannya itu terpilih untuk dididik belajar
selama 3 tahun. Lalu nanti mereka bekerja di istana. Tapi nama rajanya siapa tadi? Siapa yo? Aspenas mah. Nama rajanya. Nebukadnezar. Iya. Oh, Benar ya, Mah? Iya, Nebukadnezar memilih orang-orang yang pinter, yang bisa baca, terus bijaksana, terus penuh hikmat. Jadi Nebukadnezar memilih Daniel dan 3 orang temannya dan orang-orang Babel lainnya untuk dididik selama 3 tahun. Setelah itu mereka bekerja di istana. Tapi Mah, kenapa Daniel itu tidak mau makanan yang enak-enak seperti daging lembu, daging kambing, terus di istana juga kan ada anggur dan lainnya, pasti enak Mah. Kenapa dia nggak mau makan ya? Iya, Mah. Karena Daniel tidak mau menajiskan tubuhnya. Iya, karena makanan itu kan makanan dan minuman yang ada di meja itu yang untuk raja sebelum ditaruh di meja itu didoakan dulu. Tapi doanya bukan Allah, untuk dipersembahkan untuk dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Babel. Ya Daniel nggak mau. Gitu ya? Daniel berkata jujur. Kalau dia nggak mau makan makanan itu, dia bilangnya ke wakil pegawai istana. Siapa yuk namanya? Kepala istana. Namanya siapa tadi? Ayo. Espanas. Masa Espanas? Ya, Kan Espanas. Aduh, Itu mah. siapa? Tadi Iya tahu, tadi aku dengerin. Espenas. Jadi mama pengen minum es panas nih, Lucy. Gimana sih? Mama jadi pengen Ntar minum dengerin es lagi panas. deh. Iya Kamu namanya salah siapa kali. ya? Namanya siapa? Tadi tuh kayaknya Aspenas. Aspenas, Lucy. Bukan es panas. Aspenas. Oh iya. Siapa iya, ya? iya, Ulang iya. Lucy. Aspenas. Iya. Bukan es panas. Nah, es panas itu kalau kamu lagi makan mie ayam, haus Oh, iya, minumnya iya, es iya. panas. Ya. Ya. Nah, dia bilang, aku nggak mau makan makanan itu. Aku hanya mau makan sayur dan air putih. Tadinya Aspenas ragu-ragu, tapi Daniel bilang, pokoknya aku nggak mau yang lain, hanya sayuran dan air putih saja. Oh gitu ya, Iya. Tadi kan dikatakan 10 hari Daniel dan teman-temannya makannya pakai sayur-sayur dan air putih. Mereka tambah pinter, mereka tambah berhikmat. Tapi kok beda dengan orang-orang yang lain ya, Mah? Iya, karena kan si Daniel dan ketiga temannya itu mereka juga percaya sama Allah, nggak percaya pada Allah yang lain. Jadi Nebukadnezar semakin sayang dan suka pada Daniel. Karena Daniel itu tadi kan ngomongnya jujur. Iya. Terus dia punya hati yang tulus. Iya, berhikmat. Hati yang lagi. tulus, iya penuh hikmat. Dia bisa mengartikan mimpi. Dia kalau menyelesaikan tugas, dikasih tugas, dia selesaikan dengan cepat. Dengan hati yang gembira, nggak bilang, susah nih tugasnya, aku nggak bisa. Repot kalau aku ngerjain ini. Dia nggak Nina, begitu. Kayak Nina, Mah. Kayak Nina itu, Mah. Ih, Kamu suka begitu kan? Apa-apa. Gitu. masa sih emang iya mah? Ya, Mah. ya kadang begitu sih. Tuh kan? Iya, Aku kalau pengen seperti begitu. Daniel, makanya kita pengen seperti Daniel, Mah. Iya mah, Iya. aku mau jadi seperti Nah, dia. kalau mau seperti Daniel harus jujur dan berhati tulus. Kalau mengerjakan apa-apa nggak sambil marah-marah, nggak sambil menggerutu. Iya mah iya. Kalau ngerjain beresin mainan nggak dilempar-lempar. Iya, marah-marah Padahal kan dia. Nina gitu. Iya. Tapi Kesel pelan-pelan naruhnya ya Nina. Iya mah, aku mau berubah seperti Daniel. Benar. Benar. Mau jujur. Iya dong mah. Jadi kenapa buang daging? Jadi aku nggak suka daging mah. Aku sukanya tuh Apa? ikan, Ya. tahu,
Sama tempe. Nah, kenapa nggak bilang? Kalau bilang kan mama jadi tahu. Iya Ma, maaf ya. Iya, mama maafin. Tapi nggak diulang lagi ya. Oke Ma. Oke, kalau gitu. Lucy juga ya, selalu jujur ya. Iya Mas, selalu. Anak Oke. mama. Dua-duanya anak mama kok. Iya. Udah Mama. Ayah. Janjimu Mama mau janji ngajak apa? kita ke Nah, perpustakaan, iya, ya, Mama kita janji baca-baca. Ayo, ingat Mama nggak janji mau kemarin ngajak bilangnya? Iya, sekarang. Iya dong. Kita Tahun depan pengen aja deh. baca. Ya. Lama Ada banget. cerita yang bagus ya, yang Iya. teman-teman udah baca, kita belum. Oke. Ayo, Ma. 30 menit kita siap-siap, lalu kita langsung berangkat ya. Oke. Ayo, Siap. Rin. Oke, ayo Yuk, kita kita beres-beres. beres-beres. Nilai Kristiani kita minggu ini. Hari ini aku belajar untuk hidup jujur dan tulus. Aku percaya Tuhan menjagaku. Yeay teman-teman, yuk kita beraktivitas. Jangan lupa disiapkan bahan-bahan dan peralatannya ya. Halo teman-teman, saatnya kita akan beraktivitas. Nah, sebelum kita mulai aktivitas, kita ya gimana nih salamnya nih? Ya. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Nah, hari ini tanggal 22 Mei tahun 2022. Temanya Daniel dipilih menjadi penasehat. Ayatnya dari Daniel pasal 1 ayat 14 sampai 20. Nah, pesan hari ini. Hari ini aku belajar untuk hidup jujur dan tulus, percaya Tuhan menjagaku. Sekali lagi ya. Hari ini aku belajar untuk hidup jujur dan tulus, percaya Tuhan menjagaku. Nah, sebelum kita memulai aktivitas, masih ingat kan sebelumnya kita bikin apa aja? Nih, di sini berarti udah ada nih aktivitas sebelumnya. Tuh. Jangan lupa difoto ya, kirimin ke pelayan anak supaya nanti ada sesuatu, dikasih sesuatu. Pokoknya kalau yang rajin masih aktivitas deh. Nah, hari ini kita akan membuat, nah, ini bentuk jadinya kita mau membuat rumah. Ya, kan ceritanya Daniel tuh nanti Daniel masuk ke dalam rumah singa. Kita buat rumahnya dulu nih. Ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kardus, nih kardus kayak untuk kardus nasi. Warnanya boleh apa aja sih teman-teman, yang penting gambarnya nanti bisa buat digambar ya. Terus kita butuh crayon, pensil, nah yang pakai buku staples. Jadi nanti buat ngerekatin kardusnya bisa pakai staples atau boleh juga pakai lem. Oke? Nah sebelum kita mulai, kita buat dulu nih kerangkanya kardusnya, kita lihat dulu. Staples ya. Kalau misalnya adik-adik agak susah, minta tolong sama mama papa, boleh, sama kakak boleh. Bagian yang kotak kecil ini yang di dalam ya. Kita bentuk batu-batunya nih. Ini berarti udah bentuk-bentuk batunya kecil-kecil. Ini nggak kita beliin lagi. Kita pakai crayon hitam ya ambilnya. Batunya kecil-kecil dulu kalau untuk yang di bawah. Boleh agak kecil, boleh agak besar. Jangan besar sekali, nanti batunya jadinya sedikit jadinya. Coba dengan sambung-sambung aja, melengkung. Kalau di bawahnya sudah jadi seperti ini, kita buat yang di belakangnya nih, bagian besar. Kita buat bagian besar. Karena biar seperti gua. Ini kalau di dalam gua kan satu-satu.
Kita sudah gambar listnya, lalu kita warnai. Batu itu kan ada yang warnanya biru. Diselang-seling juga boleh teman-teman. Jadi bisa warna abu sama warna coklat ya. Berarti pakai warna abu dulu. Kalau misalnya di rumah nggak ada krayon, nanti adanya pensil warna boleh. Terus kalau misalnya ternyata adanya cat air, itu juga boleh, bagus. Jadi kalian nggak harus pakai krayon. Oke, nah jadi deh, jadi pilihan warnanya. Selesai, jangan lupa dipoto ya teman-teman. Dikirim ke pelayan. Anak bisa dikirimnya ke atau langsung mau dikirim ke IG juga bisa. Selesai, selamat mencoba di rumah ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita menyanyikan pujian. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak rendah hati selalu karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman, jangan lupa juga ya untuk mengumpulkan persembahan aksi puasa yang dulu pernah dikasih tahu kakak pelayan tentang persembahan kantong khusus selama masa prapaskah. Bagaimana caranya? Kalian bisa lihat keterangan seperti yang tampak di layar ya. Kalau di rumah ada kantong persembahan ungu seperti ini, atau kantong persembahan apapun, kalian juga bisa pakai ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan naikkan doa syafaat yang dipimpin oleh Mas Ajiarto. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita membaca firman Tuhan dan mendengar kisah tentang Daniel, kini tibalah saatnya kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan dilanjutkan dengan doa persembahan. Untuk itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menutup mata, tundukkan kepala, dan kita lipat tangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu lalu. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampuni kesalahan yang sudah kami lakukan.
yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Ajarlah kami menjadi murid-Mu yang melakukan perbuatan baik dan benar, seperti yang diajarkan oleh orang tua kami dan para pelayan ibadah anak di gereja. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah belajar tentang hidup jujur, tulus, serta percaya kepada Tuhan yang menjagai, seperti kisah Daniel yang sudah kami dengarkan. Kami berdoa bagi para pendeta dan majelis gereja dan para pemimpin negeri kami. Berkatilah presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami mengenal Tuhan dan hidup beriman. Bagi teman kami yang tidak datang karena sakit, Tuhan beri kesembuhan. Yang sedang bepergian, Tuhan lindungi mereka. Dan bagi yang malas, Tuhan berkati agar rajin beribadah kembali. Pada saat ini, kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkati juga mereka yang mengelola persembahan ini, dan Tuhan berikan mereka hikmat. Tuhan Yesus, berkatilah kami di minggu yang akan datang. Berkati orang tua yang mengasihi dan kami kasihi. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Kita akan kembali memasuki aktivitas di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini, dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak dan melindungi anak-anak. Tuhan menyinari anak-anak dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada anak-anak dan memberikan damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai ya. Tetap semangat memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.